Sabtu 12 September 2020, kapal penjaga pantai Cina dengan nomor lambung 5204 masuk Natuna sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kapal CCG 5204 bersikeras bahwa mereka sedang berpatroli di daerah 9 Dash Line atau 9 garis putus-putus yang merupakan wilayah teritorial Republik Rakyat Cina. China Coast Guard, 5302. This is Indonesian Coast Guard calling you over. Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang hak dan kewajiban negara, terdapat beberapa syarat yang harus dimiliki suatu objek untuk dapat diakui sebagai suatu negara. Salah satunya adalah wilayah tertentu. Oleh karenanya, hukum internasional menghormati peranan penting dari wilayah negara. Akan tetapi, tidak ada persyaratan dalam hukum internasional yang menyebutkan bahwa seluruh perbatasan wilayah suatu negara merupakan keputusan akhir dan tidak memiliki sengketa dengan negara-negara tetangga sejak negara memproklamirkan dirinya sebagai suatu negara. Berada di kawasan dengan sumber daya alam yang melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Kawasan tersebut sampai saat ini masih menjadi sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan Cina. Laut Natuna terletak di dekat Laut Cina Selatan dan masih termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun, perairan ini diklaim oleh Cina sebagai kawasan perikanan tradisionalnya sehingga menyebabkan kapal-kapal Cina berani melakukan kegiatan illegal fishing di wilayah tersebut. Konflik Laut Cina Selatan sesungguhnya dilatar belakangi karena adanya klaim pemerintah Republik Rakyat Cina atas hampir keseluruhan wilayah tersebut, berdasarkan jejak historis mereka. Klaim 9 Dash Line yang digambarkan dengan 9 garis putus berbentuk huruf U di kawasan Laut Cina Selatan mengiris landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dalam pasal 57 United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia telah diatur mengenai hak berdaulat Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan alam yang berada di bawah zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa boleh diganggu oleh negara lain. Sensitivitas persoalan Laut Cina Selatan kini juga menyangkut kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu, partisipasi Indonesia secara aktif di Laut Cina Selatan seharusnya tak lagi hanya sebatas penengah ataupun fasilitator perundingan. Bila Cina tidak mengakui zona ekonomi eksklusif Indonesia di Kepulauan Natuna Utara, maka Indonesia juga tidak perlu mengakui wilayah tradisional penangkapan ikan nelayan Cina. Upaya yuridis yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik ini adalah dengan menindak kegiatan pelanggaran hukum seperti masuk secara ilegal atau illegal entry. Selain itu, Indonesia juga dapat melakukan upaya preventif dan represif terhadap klaim Cina. Upaya preventif sebagai upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia saat ini adalah dengan menurunkan tensi ketegangan antara kedua negara dan melakukan dialog diplomasi. Untuk jangka panjang, Indonesia dapat meningkatkan intensitas kegiatan administratif pemerintahan seperti pencatatan penduduk dan pelayanan masyarakat. Sedangkan upaya represif yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan dengan tetap menindak tegas para pelaku penangkapan ikan secara ilegal. Oleh karena itu, menghadapi kapal nelayan dan Coast Guard Cina di zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Laut Natuna Utara, Indonesia harus mengambil langkah tegas dengan mengedepankan penegakan hukum dan pendekatan kehadiran yang lebih intensif. Dalam upaya penyelesaian sengketa ini, dapat pula dilakukan di dalam pengadilan dengan menghadapkan secara langsung kedua belah pihak yang bersengketa. Salah satu mediator yang paling logis yaitu Mahkamah Internasional. Tentu, hal inilah yang paling memungkinkan untuk dapat menyelesaikan sengketa yang melibatkan negara Indonesia dengan Cina mengenai wilayah Laut Natuna Utara.